Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan tentang 7 perawan hilang usai ritual di pantai Segoro Pitu, diduga korban dukun santet laut. Desa Tegal Biru, sebuah desa terpencil di pesisir selatan Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan lautan yang disebut warga sebagai Segoro Pitu, Laut 7 Harus. Terkenal angker, pantai ini dikelilingi tebing curam dan pohon waru tua yang menjulang. Masyarakat percaya pantai ini adalah gerbang antara alam manusia dan alam lelembut. Raras Ayu Pranadipa, 26 tahun, seorang jurnalis dokumenter keturunan Dayak Jawa, tangguh, cerdas, dan sensitif terhadap hal-hal gaib. Raras bukan hanya mencari berita, tapi mencari jawaban atas trauma masa kecilnya. Ibunya hilang secara misterius di laut yang sama. Angin malam itu dingin, menusuk hingga ke tulang. Raras berdiri di bibir tebing, memandang ke bawah. Deburan ombak memecah karang, menciptakan gema yang terdengar seperti bisikan ratusan suara, berdoa atau mengutuk. Sudah 3 hari ia berada di desa Tegal Biru, setelah menerima laporan aneh dari kenalannya di komunitas spiritual. 7 gadis desa hilang setelah mengikuti ritual malam bulan mati di pantai. Tak ada pengumuman resmi, tak ada laporan polisi. Semua diam. Mereka hilang dan desa memilih bungkam, ujar Pak Darto, pemilik warung kopi tempat Raras biasa menulis. Kenapa? Karena yang menyuruh ritual itu bukan manusia biasa. Raras mencatat semuanya dalam jurnal kecilnya. Desa ini berbeda, sunyi yang bukan damai, tapi menyeramkan. Warga berbicara berbisik-bisik. Tak ada anak-anak bermain di luar. Semua rumah menghadap ke darat, membelakangi laut. Di malam pertama, Raras mendengar suara tangisan, seperti anak perempuan. Tapi saat keluar dari penginapan, tak ada siapapun. Dalam wawancaranya dengan Bu Murtini, janda tua penjaga makam desa, Raras mendapat petunjuk. Segoro Pitu itu bukan sekadar laut. Nah, ia tempat bertemunya 7 arus, 7 penjaga, 7 rahasia. Dan 7 gadis itu bukan hilang. Mereka dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Bu Murtini menatap mata Raras dalam-dalam. Oleh sang penagih tumbal yang dulu disegel, tapi kini bangkit lewat orang dalam desa sendiri. Raras merinding. Dulu pernah ada kejadian begini, tahun 1962. 7 juga jumlahnya, dan sampai sekarang, makamnya kosong. Malam ketiga, Raras mendatangi lokasi ritual yang disebut warga, Batu Penumbuh. Sebuah batu besar yang konon bisa bernafas saat malam bulan mati. Saat ia menaruh tangan di permukaan batu itu, jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Dan dari balik gelombang laut yang menghitam, terdengar suara jeritan samar, jeritan 7 gadis yang hilang. Lalu, sesaat sebelum fade out, terdengar satu suara, berbisik di belakang Raras. Kau yang berikutnya. Malam keempat di desa Tegal Biru. Angin semakin kencang. Ombak tak hanya menggulung pantai, ia memukul tebing seperti ingin merobeknya. Langit gelap tanpa bintang. Raras menyalakan alat rekamnya. Ia duduk di warung kosong, hanya ditemani Pak Darto yang wajahnya pucat sejak senja. Kau bilang 7 gadis itu hilang. Siapa mereka? Tanya Raras. Pak Darto menghela napas panjang. Lalu dia menyodorkan sebuah foto robek. Gambar 7 gadis remaja berseragam putih biru, tersenyum di tepi pantai. Itu anak-anak sekolah sini. Semua masih perawan. Dipilih langsung oleh Mbah Suwarno. Mbah Suwarno adalah tetua desa. Dulu dihormati, kini ditakuti. Ia dipercaya memiliki ilmu laut. Tapi sejak istrinya meninggal tenggelam 2 tahun lalu, ia menyendiri di rumah kayu di pinggir karang, tepat menghadap Segoro Pitu. Orang-orang bilang ia sedang menyempurnakan ilmu lama yang ditinggalkan leluhurnya. Ilmu pemanggil, kekuatan bawah laut. Dia yang pimpin ritual malam itu. Bukan ritual pemanggilan. Kau lihat sendiri. Aku hanya dengar suara mereka. Suara. Mereka menjerit lalu sunyi. Hanya ombak. Raras mulai menyusun kronologi. Malam hilangnya 7 gadis bertepatan dengan malam bulan mati.
saat kepercayaan lokal percaya batas antara dunia nyata dan dunia lelembut paling tipis. Ia menemui salah satu ibu korban, Bu Ningsih, ibu dari gadis bernama Sinta. Bu Ningsih sudah seperti mayat hidup. Duduk di tikar, menatap kosong ke arah laut, memegang gelang anaknya yang ditemukan terdampar sehari setelah hilangnya ritual. Dia pamit ikut malam bakti desa. Katanya mau bersih-bersih pantai. Siapa yang ajak? Pak RT. Tapi setelah itu, semua diam. Aku cari ke rumah Mbah Suwarno, dia hanya berkata, sudah jadi milik laut. Raras mencatat setiap detail, tangannya gemetar. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual. Ini pengorbanan. Malamnya, Raras tak bisa tidur. Ia memutar rekaman wawancara sambil menulis laporan. Tiba-tiba, lampu padam. Layar laptop mati. Alat rekamnya menyala sendiri dan memutar suara rekaman yang tak ia buat. Tolong aku. Raras, tolong kami. Kami masih hidup, tapi bukan manusia lagi. Raras terbangun. Tubuhnya berkeringat. Tapi ia sadar satu hal. Suara itu adalah Sinta, salah satu dari 7 gadis. Pagi harinya, ia mendatangi rumah Mbah Suwarno. Tapi rumah itu kosong. Di lantai tanahnya, ada bekas lingkaran ritual yang digambar dari darah ayam dan kembang setaman. Dan di tengahnya, tergeletak kain putih penuh lumpur laut, dengan nama-nama gadis tertulis di atasnya. 7 nama. Dan 1 nama baru yang ditambahkan belakangan. Sejak menemukan namanya di dalam lingkaran ritual darah itu, Raras tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari arah laut, dan setiap pagi saat terbangun, kakinya selalu basah, seolah berjalan dalam mimpi ke arah pantai. Penduduk desa mulai menghindarinya. Bahkan Pak Darto tak membuka warungnya lagi. Mereka menganggapku bawa kutukan, kata Raras dalam rekamannya. Padahal kutukan itu sudah ada jauh sebelum aku datang. Dibantu oleh Wayan Guna, seorang pemuda Bali yang tinggal di desa itu karena istrinya orang lokal, Raras mulai menyusuri hutan di balik tebing Segoro Pitu. Wayan tahu sedikit tentang ilmu mistis karena kakeknya dulu seorang Balian, dukun Bali. Mereka menemukan tempat ritual lama di antara pohon-pohon waru dan beringin laut. Di sana tergantung 7 kain putih robek, digantung di antara batang-batang kayu, seolah sebagai peringatan atau penjaga. Dan di bawahnya, terdapat lubang bekas pembakaran, berisi rambut manusia, kuku, dan pecahan cermin laut. Wayan menyentuh tanahnya. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar santet biasa. Lalu apa? Ini pemanggilan arwah laut yang dikunci dengan tumbal manusia, dan mereka belum kenyang.